Halo trader option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips ya, cara menggunakan trendline ya. Trendline itu adalah garis trend. Jadi garis trend ini memang sangat membantu kita untuk bertransaksi menggunakan candlestick ya, candlestick atau bar stick juga, atau line juga, itu bisa membantu ya trendline, karena memang pada dasarnya harga terbentuk dari pergerakan dari candlestick ya, naik turun sehingga dia membentuk pola-pola yang sering terbentuk ya. Jadi banyak memang digunakan trendline ini, banyak digunakan oleh trader untuk memprediksi harga, apakah ada potensi harga naik ataupun ada potensi harga akan turun ke depannya, seperti gitu. Nah, makin besar time frame-nya itu makin akurat ya biasanya ya kalau kita menggunakan trendline ya. Jika kita bertransaksi di platform manapun ya, mau MT4, mau IQ option ataupun yang lainnya, pada intinya sama aja ya caranya ya. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dibantu like terus di subscribe biar tidak kehilangan notifikasi ketika kita merilis video baru. Terus Anda like, subscribe, komen, Anda komen jika ada pertanyaan yang kurang jelas, dan Anda share ya teman-teman Anda. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman Anda ya yang lagi sedang dalam tahap pembelajaran. Karena kita ketahui bahwa trading di menggunakan transaksi dua arah ini merupakan memiliki resiko yang sangat tinggi ya terhadap kehilangan dana Anda. Nah, jadi Anda harus dibekali dengan ilmu yang bagus, ilmu yang mantap, tentunya dengan money management ya. Itu yang terpenting sebenarnya. Money management itu yang terpenting, sama psikologis Anda sendiri. Jadi perlu diketahui bahwa channel kami, kita buat namanya channel Mahir Trading ini, tidak menerima signal berbayar atau titip dana, EA ataupun lainnya, tidak ya. Jadi murni kami sebagai YouTuber, kami men-share ilmu yang sudah kami pelajari selama bertahun-tahun kepada teman-teman. Jadi semoga kita beribadah lah ya, judulnya beribadah sambil dapat duit ya, kalau dimonetisasi ya sama YouTube. Ya ini intinya gitu aja, kita punya metode sendiri. Semoga teman-teman semuanya bisa terbantukan ya dengan menonton channel ini, dan masih banyak channel-channel di YouTube tentang ilmu, tergantung Anda terpilihnya bagaimana ya cara memilihnya. Oke, sebelum kita mulai coba di like dulu teman-teman. Oke ya, sudah, terima kasih yang sudah like ya. Nah, ini kita belajar tentang time frame, apa, trendline. Oke, untuk belajar time frame kita lihat dulu majornya dulu ya. Majornya kita lihat sebenarnya di 4 jam juga sudah cukup ya, karena kita lihat untuk karena satu ini tuh biasanya 1 bulan ya, 1 bulan 2 bulan, ini periode ini 1 bulan. Ini kita bisa lihat dari bulan November dia trennya masih up, dan di Januari ya, bulan Januari dia sideways ya, Euro GBP. Kita bahas Euro GBP. Nah, jadi dari tren ini kita bisa lihat namanya juga trend line.
garis tren, berarti kita harus tahu trennya dulu. Nah, kita harus yang namanya trading, kita harus namanya sering-sering melihat tren utamanya ya. Ini adalah tren utamanya. Tren utamanya ya sideways. Tapi kalau kita perbesar ya dengan menggunakan time frame yang lebih kecil, berarti trennya bisa up bisa down. Kalau di tren besar begini ya berarti trennya lagi down. Tapi kalau kita perkecil sebenarnya trennya masih mau naik gitu. Jadi tergantung dari tipikal trading Anda scalper kah, atau day trade, atau scalping, atau swing trader gitu. Jadi tergantung dari itunya aja. Nah, cara yang simpel, jadi memang begini, market maker kan yang membuat harga ini ya, harga bergerak naik turun kan mereka yang setting semuanya. Ya, mereka yang setting, jadi makanya ada istilah follow the trend, ikutin tren. Trennya down, ya udah sell, jadi jangan dibeli. Ya, trend is your friend, kata Jesse Livermore ya. Jesse Livermore itu adalah salah satu trader terbaik di dunia ya, tapi sudah almarhum, dia sudah meninggal. Dia terkenal ya dengan teori-teorinya, teori tradingnya itu bagus banget ya. Ada bukunya, coba cari aja di internet, itu muncul semua ya. Jesse Livermore ya, itu tulisannya gitu. Oke, jadi kalau misalnya Anda melihat di time frame 4 jam seperti gini, ya udah acuannya di 4 jam aja dulu. Jadi market maker itu dia membuat harga itu cenderung apa ya, rapih banget gitu ya. Perhatikan ini. Ini kita lihat pakai ini aja ya, alat grafik dari sini ya langsung. Nih, garis trend. Kalau di bahasa Inggrisnya trend line namanya. Anda tarik dari sini menuju ke sini. Rapi nggak ya? Coba perhatikan. Jadi harga setelah naik kena di sini. Nggak kena berarti dia naik. Kena dia sideways. Nggak kena lagi, ketika turun dia kuat naik. Ya. Terus ketika, inilah fungsinya garis trend. Tipsnya itu ketika dia membreak garis trend, itu sudah terjadi pergantian tren dari uptrend menuju ke downtrend. Nah, ini adalah gambaran time frame 4 ya. Ini garisnya saya biarkan, saya nggak hapus. Coba kita pindah ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame H1, 1 jam. Nah, di time frame 1 jam, kalau dia satu halaman seperti gini, beda ya time frame-nya. Nah, apa trend line maksud saya? Ini nariknya dari sini. Inilah dari sini. Nah, ini dari sini tarik sini. Ya. Jadi memang kalau kita terus tarik garis-garis trend line seperti gini, dia teratur sekali buat market maker itu memang membuat garis itu teratur. Jadi teratur itu kami maksud adalah, coba perhatikan, ketika dia sudah menyentuh ya, sudah menyentuh garis tren di sini, dia turun, menyentuh garis tren, dia turun lagi. Benar nggak? Ya, dia sentuh garis tren, turun, sentuh garis tren, turun. Berarti apa kesimpulannya? Garis tren ini bisa kita anggap sebagai resisten. Kenapa dikatakan resisten? Karena garisnya ini di atas dari harga. Kalau garisnya di bawah harga,
itu namanya support. Perhatikan di sini mantul ya. Di sini walaupun nggak kena, naik lagi. Kena di sini support. Nah, ketika support di break, itu sudah terjadi pergantian tren dari uptrend menuju ke downtrend. Ya, paham ya teman-teman semuanya? Nah, coba perhatikan. Ini time frame, ini tadi garis tren yang kita tarik pertama, ini time frame 4. Perhatikan, di break ya, di sininya sudah terjadi downtrend. Nah, garis trennya ini bisa dijadikan acuan juga. Di sini pertama dia jadi support. Nah, setelah dia membreak, memotong harga ini, dia berubah menjadi resisten. Mana buktinya dia menjadi resisten? Ini setelah dia menyentuh, turun, menyentuh, turun terus. Paham ya? Jadi garis-garis dari trendline ini dia saling berhubungan. Coba perhatikan. Ya. Ini. Kita tarik dari sini ya, dari sini. Kita tarik sini, kita tarik. Tuh. Ya, tarik dari sini, ini sebagai support, ini sebagai resisten. Ada teori-teori yang mengatakan bahwa dia dengan menarik-narik garis ini nanti akan ketemu support resistennya. Jadi sudah kayak jaring laba-laba aja ya. Jadi kadang-kadang kita bingung sendiri gitu menentukan. Ya. Nah, begitu. Jadi caranya begitu cari dari tren. Simple ya. Jadi dari tren ini kita bisa paham, kita bisa menentukan terjadi pola pembalikan yang ada. Contohnya di sini. Nah, kita tarik garis tren. Kita hari ini judulnya garis menggaris ya. Tuh. Ya. Terus kita tarik lagi garis trennya. Tuh. Dia seakan-akan terkoneksi semuanya gitu. Ya. Mana lagi ini? Kita tarik. Nih. Tuh. Tarik dari sini ke sini dulu, ketemunya di sini. Padahal ini harga belum ada ya. Benar, ketika harga turun, dia mantulnya di sini di garis trennya ini. Kalau Anda yakin, ketika dia menyentuh, tapi jangan ketika nyentuh langsung Anda OP, jangan. Tunggu dulu close candle. Nah, close candle gini kan, kalau kita pelajari ilmu candlestick, candle begini kan candle reversal namanya. Ini hammer ya. Candle hammer sudah menyentuh resisten support, berarti dia harga akan naik ke atas. Begitu juga ketika dia naik ke atas, ini kita ketemu sama garis trendline ini ya, tag gitu, kena ya sini. Nah, harganya akan drop ke bawah, berarti dia ini sebagai resisten, di sini sebagai support ya. Ya gitu ya, paham ya. Ini juga, jadi Anda harus backtest, Anda harus mencoba terus untuk tarik itu tuh. Tarik dari sini ke sini, ketemunya di sini. Nah, ini pertama jadi support, sekarang jadi resisten. Nah, turun, ada candle engulfing, sudah, ini sudah terjadi pergantian tren dari uptrend menuju ke downtrend. Paham ya? Gitu juga kalau kita tarik ya, trendline juga dari sini tarik ke sini. Perhatikan itu, kayak dia seperti terkoneksi gitu ya.
kurang lebih gini lah. Pertama jadi resisten, terus ini di break di sini, berarti berubah jadi support, turun ke support. Ini juga sudah terbentuk tag di segitiga di sini, kita ngambil posisi beli. Tapi tunggu candle reversal dulu di sini, naik harganya. Anda buy di sini, close di sini sudah bisa profit. Ya, sebenarnya mau tidak mau memang harus seperti beginilah kondisinya ya market. Jadi Anda harus pintar-pintar menggambar trennya gitu ya. Ya. Oke, coba kita ganti dengan gold ya. Kita ganti dengan gold. Mana gold? Komoditas ya. Oke, kita lihat time frame yang gede ya, minggu, weekly. Oke, ini adalah candle weekly. Perhatikan, tarik garis trend line dari atas sini, high-nya, tarik tuh, ngepas nggak tuh? Jadi pertama kita menghubungkan dua titik dulu di dua swing, satu swing, ini swing kedua, nanti yang ke bawahnya ngikut ya. Nah ini jadi garis tren ini dijadikan sebagai area resisten. Setelah, jadi dia kalau apalagi gold ini setia loh sama trend line. Setelah di break di sini, resisten become support, bukan support, muncul candle reversal begini ya, naik, ditambah lagi ya, berarti harga makin akan naik ya, paham ya. Nah dari swing yang di atas ini, kalau kita tarik lagi, kita buat swing lagi di sini. Dari sini tarik ke sini, ini swing high di sini, ini juga swing high di sini. Ketika harga turun, dia naik lagi, kita tarik lagi garis di sini, di break, berarti ada potensi ini sebagai area support, ini area resisten. Kenapa resisten? Karena garisnya di atas dari candlestick. Kenapa dikatakan support? Garisnya di bawah candlestick. Jadi potensi emas memang ada potensi jika di break ini sama emas nanti, berarti dia di bawah 1800 ya, berarti akan terjadi downtrend. Nah untuk pengamannya adalah di mana? Untuk controllernya, mengontrolnya itu di sini aja, tarik ke atas tuh. Bisa jadi nanti pantulannya di sini, di pertemuan tiga titik ini, turun di sini, baru dia akan naik lagi. Tapi kalau tiga titik ini di break, ada potensi price akan turun terus ke bawah. Nanti area pantulnya di mana? Area pantulnya, cari swing sini, swing sini. Ya ini swing juga. Tarik dari titik tertinggi di sini ya, dari titik tertinggi di sini, tarik ke swing di sini ya, terus tarik lagi di sini. Ini rahasianya ya, rahasia trend line. Ini swing juga di sini. Kemungkinan besar akan ada potensi ketika benar ini di break ya, di break, potensi dropnya kemungkinan besar bisa menyentuh ke ini area sini, mantul di sini. Kalau dia ke sini, berarti mantulnya ke sini. Ya, ini kalau ditarik lagi ke bawah ini panjang banget ya. Jadi bisa dijadikan acuan sebenarnya ini. Seandainya Anda pintar-pintar untuk
menganalisis ya untuk trendline seperti gini. Ya, nah ini trendline ketika uptrend, ketika pergantian reversal itulah nah ini kan weekly, nih perhatikan, saya tarik garis, dia tuh seperti teratur sekali gitu ya. Tuh perhatikan, kurang lebih lah ya, kurang lebih dia tuh teratur gitu. Aduh, kalau kita pas-paskan gitu ya, harus pas gitu. Nah ini lewat dikit, ini sini dia, ini nggak pas juga di atas ini. Ini maksimal 2070.85 ya. Tuh ngepas dia, triple top namanya orang bilangnya. Top 1, top 2 ini sudah terbentuk, swingnya sudah terbentuk juga ya. Ada potensi triple top ini bahaya sebenarnya. Triple top ini ada potensi kuat menuju, ini akan di break ini low-nya ini. Kalau triple top ini, kalau dia benar jatuh, ini akan di break. Tapi ingat, kalau misalnya ini kan statusnya masih sideways ya, bisa dia kalau dia break ini, double bottom top ini di break udah kuat naik ke atas. Nah itulah yang harus diwaspadai ya. Ibaratnya harus waspada terhadap jika Anda menyimpan posisi yang begitu lama ya, dengan margin yang besar, lot yang besar, itu bisa menguras uang Anda ya sebenarnya ya. Nah, jadi trendline ini bagus sekali kita gunakan untuk trading ya, sebagai tools juga, alat bantu supaya kita bisa mempermudah ya trading. Perhatikan juga ini, tertarik ya garis trend dari sini nih. Nah, kalau kita pas-paskan, perhatikan ya. Pas di sini tuh, garis tren ini dijadikan acuan juga sebenarnya. Ini dijadikan sebagai resisten, kena mantul resisten. Ketika di break ini berubah jadi ini jadi support, maksud saya ini support S1, S2, ini S3. Ketika di break berubah support menjadi resisten. Tek, mantul. Tek, tidak mantul, di break berubah lagi jadi support. Naik ke atas, turun, support, naik lagi ke atas. Ini gitu. Ya. Ketika nanti memang kalau misalnya dia turun ke sini, ini bisa dijadikan support kedua di sini. Bisa naik lagi ke atas. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Nah, ini garis tren-tren inilah yang banyak orang tidak paham. Nah, ini kan di time frame besar. Gimana kalau kita trading di time frame kecil? Contohnya, kita trading di time frame 1 menit. Apakah bisa dipakai juga? Bisa. Why not? Nih contohnya. Atau time frame 5 menit lah, biar gerakannya besar. Kalau di gold ini kurang menarik kelihatannya. Coba di Euro GBP kita time frame
5 menit ya. Mana ini kok jauh banget, cari yang lain deh, malas di pound sterling ya. Lihat nih, perhatikan ini time frame 5 menit. Nah ini kita tarik ya, ini kita perkecil maksimal, tarikin dari sini ke sini tuh. Lihat pantulannya. Seandainya Anda menariknya begini, tuh ngepas dia. Oh. Ini area pantulnya di sini. Ya. Dan ini saling berhubungan garis-garis ini. Contohnya saya tarik juga ya dari sini. Tuh, trend line. Tarik di sini. Tuh. Yang awalnya jadi resisten, ketika break ini jadi support, di break lagi ini jadi resisten kembali, naik turun, kemungkinan besar dari sini turun naik ke sini. Dan dia biasanya membuat wedge ya, wedge itu seperti flag itu, bendera wedge ya, atau penyempitan ya. Nah, apa yang dimaksud penyempitan? Ini pola-pola pattern yang sering terjadi ya. Kalau kita trading forex, inilah yang dinamakan penyempitan. Gini, cek, ini begini, ya. Jadi harga naik ke resisten, support, resisten, support, di break pemicunya ini. Ketika koreksi aja, Anda sell di sini. Nah inilah manfaat dari wedge-nya ini. Nah, ini kan bentuknya seperti bendera toh ya, ini kan seperti bendera, ini tiangnya, ini benderanya. Tuh. Nah itulah manipulasi dari market maker, itulah yang membentuk harga itu begitu, trendline. Nah ini contohnya. Kalau kita OP gimana? Boleh kalau mau OP. Nah ini kita garis trend, tarik dari sini. Pokoknya dari swing high pertama di sini, take break. Ketika break pindah candle, Anda OP di sini. Ini kan time frame M5. Coba Anda rubah ke M15. Nah, kalau di M15 ini swing. Ya, ini swing di sini. Ini juga swing. Nah di break kan closing di atas, coba aja Anda beli 0,1 ya. Oke. Nah TP nya di atas sini, stop lossnya di bawah sini 12 ya, 12,5. Udah gitu aja. Jadi kita bisa gunakan trading apapun dengan menggunakan teknik-teknik dari trendline ini. Disinilah rahasianya trendline-nya. Tapi Anda harus sering mengeksplor, Anda harus sering menggambar, Anda harus backtest dulu ke belakang. Peluang-peluang apa saja yang akan didapat jika Anda melakukannya. Kita contoh ke Outcat lah, contoh ya. Ini kita hapus dulu garis trendnya. Lihat dulu ya, oke. Nah ini gimana? M15 ya, garis trennya mana? Yang ini ya, ini garis trennya tuh. Tuh garis tren pertama, garis tren kedua ini
seandainya posisinya di sini, ketika muncul candlestick ini di break di sini, kita padukan dengan MA, nah, ada candle beginian, terpotong dia di sini, ini kuat sekali down, Anda boleh posisi jual di sini. Ya, targetnya di mana? Targetnya Anda bisa manipulasi di sini. Bisa di sini. Kalau kita tarik garis lebih dalam lagi di sini, ya di sini. Terus Anda bisa juga coba garis trend di sini. Terus bisa juga Anda coba dengan menarik antara swing-swingnya, bisa jadi di arah pantul. Nah, sebenarnya di situ letaknya. Rahasianya di situ kalau garis trend line. Jadi Anda harus rajin menggambarnya ya. Kalau misalnya tren utamanya uptrend seperti begini, kalau dia sudah terjadi kenaikan yang begitu signifikan terus ke atas, Anda tinggal tarik aja garis gini, tren satu gini. Ketika dia break, Anda sell aja, pasang stop loss, sudah. TP-nya, R-nya 1/2 di sini risk reward. Sangat simpel sebenarnya. Cuma Anda harus belajar gitu ya, artinya harus rajin mengeksplor potensi-potensi apa aja yang bisa akan terjadi. Nah, moving average ini juga membantu ketika berpotongan nih sudah terjadi pergantian tren. Anda juga tarik pakai garis tren, ini berpotongan, ini juga potong, udah Anda melakukan posisi sell. Tapi tunggu konfirmasi dari candle besar gini di time frame M15 gitu ya, paham ya? Jadi caranya begitu aja. Kalau trend line itu tips-tipsnya tadi saya sudah jelaskan semua. Anda harus rajin menarik dari garis, nanti akan ketemu sendiri ya, secretnya di mana, rahasianya ya. Anda harus tarik, contohnya ini garis trend 14 di sini. Di break tapi false, dia naiknya nggak begitu, akhirnya dia turun lagi ke bawah. Ketika turun lagi ini berpotongan di sini. Nah, ini yang pertama kan dijadikan area resisten, setelah berpotongan jadi support, berpotongan lagi jadi resisten lagi di sini. Seandainya harga naik ke atas sini, Anda melakukan posisi jual di sini, jual, dia turun lagi, karena memang pada dasarnya harga itu dia bergelombang mengikuti tren sebenarnya gitu ya, dia nggak bakalan lari dari situ. Nah, itulah rahasianya ya. Nah, ini kan kita paham seperti gini karena kita sering menemukan hal-hal seperti begini. Jadi bukan barang baru, ini kita sudah lakoni udah bertahun-tahun ya. Tuh, lihat sisi tren turun ini. Nah, seperti ini, perhatikan. Ini kan kalau kita bagi di sini berapa tren ya di sini? Ini satu ya. Satu. Ya. Ini 2. Ya. Ini 3. Ini, nah itu ketika dia turun, ketika dia naik beda lagi. 1. Jadi harus pinter-pinter Anda. 2. 3. Nah, kalau di dalamnya juga bisa M15 ini, kita lihat di sini. Dia selalu ngikuti tren gitu. Ya, sudah paham ya semua teman-teman ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar. Kalau ada kurang paham nanti kita bisa cobanya lagi. Oke, sekian dulu aja.
video kami ini tentang tips dan trik penggunaan tren. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap semangat, jaga money management, dan jangan serakah ya. Jika Anda senang dengan video ini, silakan like, subscribe, komen, dan share. Tetap semangat.